Selamat pagi para mahasiswa teknik sipil kelas LB 43. Ya. Kita lanjutkan dengan tes integral. Oh, ini yang belum dipindahin. Tes integral kan ada 4 kriteria tes kan? Tes rasio, tes akar, tes Rabe, dan tes integral. Ini yang terakhir ya untuk 4 kriteria tes. Ya. Nah, kalau tes integral ini kalau deretnya adalah sigma UN, di mana fungsi n-nya adalah sama dengan UN. Sehingga fungsi x sama dengan ux. Jadi semua n ganti x. Ya, nak? Nah, syaratnya sini adalah tes integral itu bentuknya integral n, bukan satu ya. Kita khawatirkan ln satu itu 0 ya. Jadi dari n sampai tak hingga ya. N sampai ini. N sampai tak hingga dari fungsi x dx. Dari fungsi x dx. Ya. Tes integral dari UN, kita dari fungsi N adalah UN, maka fungsi X adalah UX. Jadi semua N diganti X ya. Nah, kalau integralnya ini hasilnya adalah berhingga ya. Jika hasil integral dari fungsi X dx dari N besar ya sampai dengan tak hingga, N besar itu bisa dari 2 gitu. Maka deretnya adalah konvergen ya, kalau berhingga ya. Deret konvergen. Kemudian kalau hasilnya plus tak hingga atau min tak hingga, maka deret divergen. Oke. Contoh sigma n dari 2 sampai tak hingga. Jadi n besarnya itu bisa jangan satu ya, kebanyakan dari 2 atau apa. Ya. Seper n ln n. Maka ini adalah UN ya kan? Anda tahu ini adalah UN ya. Ini adalah UN ya. UN adalah kita tahu fungsi N adalah UN ya. Fungsi N yang di atas adalah fungsi N adalah UN, di mana UN-nya dari ketahui di sini adalah seper N ln N, maka fungsi X adalah UX. Artinya semua N ganti X. Seper X ln X. Enak. Dengan kita menggunakan tes integral, ya, tes integral, yaitu integral dari 2 sampai tak hingga, sigma nya kan dari 2 beta hingga, ketahui, dari fungsi x dx sama dengan fungsi x-nya sendiri adalah ini. Ini fungsi x-nya. Fungsi x-nya diketahui ini ya. Fungsi x-nya adalah seper x ln x dx. Nah, kalau Anda lihat ini integral biasa apa yang Anda pelajari sebelumnya,
Gimana? Ini sama dengan 2 sampai tak hingga. Ya, biasa ini integral tak wajar ya. Integral tak wajar itu bisa kita ganti pakai limit bisa juga. Tapi kalau hasilnya bukan yang seperti ada di hospital, dan kalau di hospital harus pakai limit ya. Kalau bukan dari itu nggak usah. Jadi ini yang ini kita gabung dx per x. Kita gabung. Sehingga jadinya apa? Kalau kita lihat ini menjadi eh, seperln x dx per x. Nah, dx per x inilah menjadi apa? 2 sampai tak hingga seperln x. Anda tahu dx per x adalah kalau kita misalkan dv ya, dv sama dengan dx per x. Coba kita integralkan. Integral dv adalah integral dx per x. Integral dv v. Integral dx per x apa? Ln x. Enak. Halo. Ya, dan x. Jadi ini adalah d dari ln x. Kalau kita gabung ini jadi apa? 2 tak hingga dari d ln x per ln x. Itu enggak? Berarti du per u. Integral du per u apa? Ln H mutlak u kan? Jadi ini sama dengan ln H mutlak u. U-nya sendiri ln x. Jadi ya. Harga batasnya nah, kalau enggak, dari 2 sampai tak hingga. Jelas sampai sini? Ya. Oke. 2 sampai tak hingga ya. Sehingga ini sama dengan apa? Jadi integral 2 sampai tak hingga fungsi x dx adalah tadi kita salin lagi ya. Hasil terakhirnya ln harga mutlak dari u-nya ln x dengan harga batas 2 sampai tak hingga. Ini sama dengan apa? Ln dari harga mutlak ln a. Yang kita ganti itu apanya? Halo? Ya, yang kita ganti itu adalah ini apa? Harga X yang kita ganti, ya. X-nya kita ganti. Sehingga ini jadi X-nya sini tak hingga agak mutlak ya. Ln dari ln tak hingga dia ln X itu. Nah, dikurangi ln agak batas nih, agak batas atasnya tak hingga ln dari ln X batas bawahnya 2. Ya enggak? Anda tahu ln tak hingga berapa? Tak hingga kan? Ln tak hingga ada tak hingga, ln dari ln 2 tetap, dan tak hingga sendiri adalah tak hingga. Tak hingga kurang ln dari ln 2, ln 2 kan kecil ya. Log 2 aja 0, ya. Log log 2 itu 0,3010 ya. Jadi ini kecil, jadi tak hingga kurang kecil adalah tetap tak hingga. Kalau aslinya tak hingga, maka deret ya, deret apa? Divergen. Ingat tadi enggak? Jika hasilnya plus tak hingga atau min tak hingga, ingat tadi? Jika hasilnya plus tak hingga atau min tak hingga, maka deret divergen. Jadi berarti ini hasilnya deret divergen. Jelas? Atau deret ini mau ditulis begini juga, sigma dari n sama dengan 2 tak hingga dari apa tadi? Seper n ln n divergen. Boleh gak? Ada yang menulisnya di menulisnya deret, ada gak yang ini deret ya, jangan bikin deret sigma, salah ya. Itu deret-deret bacanya itu. Ya. Jadi deret itu sigma itu adalah deret ya. Jadi ini deret, ini sama ini sendiri nih. Ini deret ini sendiri adalah deret. Paham? 2 itu kan diketahui.
Ini dua ya. Batas bawah. Agak batas bawah. Tak hingga agak batas atas. Apa yang bertanya Saudara Widan? Len 2 itu kan kecil sekali. Log 2 aja ini. Kalau len 2 itu kan artinya kalau kita kerjaan ya. Len 2 itu adalah logaritma 2 dalam pokok E. Itu artinya apa? Log 2 dibagi log E. Log 2 dari 0,3010. Log E berarti logaritma bilangan Euler. Bilangan Euler berapa? 2,7181 ya nak 2,718281 gitu kan, dan seterusnya kan. Berarti kecil sekali, sangat kecil ya, sangat kecil. Jadi tak hingga kurang kecil tetap tak hingga kan, tak hingga tambah kecil tak hingga juga. Jelas ya, paham maksudnya ya. Ya ini contoh dari tes integral. Nah, berikutnya kita masuk deret berseling atau berayun atau berganti tanda atau dalam bahasa Inggris alternating series ya. Setelah itu deret kuasa selesailah tentang deret ini, tapi masih ada deret Mas Laurin ya. Kita hari ini materinya selesai, cuma latihannya yang eh, mungkin kita isi. Kalau butuh ya berarti Senin depan sesuai janji saya ya. Kalau Anda mau, kalau Anda tidak mau ya sudah, saya tergantung ini. Oke ya. Any question so far? Ini makin di hari terakhir makin menghilang orang. Ya, bingung nih. Oke, kalau tidak ada kita teruskan dengan deret ya. Deret berseling. Deret berseling disebut juga ya, deret berayun. Nama lain ya. Deret berayun disebut juga deret berganti tanda ya. Berganti tanda. Artinya berganti tanda itu tahu kan? Halo? Berganti tanda itu plus min atau min plus ya kan? Selamanya yang kita pelajari kan deretnya positif semua kan? Yang ini baru mulai deret berganti tanda, berseling atau berayun. Dalam bahasa Inggris deret ini disebut alternating ya, alternating series. Series deret ya. Nah, bentuknya adalah eh, saya satu tak hingga dari min 1 pangkat n plus 1 kali UN. Ini yang menyebabkan tanda plus minus itu adalah ini. Yang menyebabkan min plus min. Ini plus min nih. Kalau min 1 pangkat n, min dulu. Min plus. Kalau min 1 kurung pangkat n plus 1 plus min. Ya nah. Ini menyebabkan menjadi deret berseling atau berayun atau berganti tanda. Sehingga bentuknya adalah plus U1 min U2 plus U3 min U4 plus titik-titik. Nah, ini yang suku ke N-nya min 1 pangkat N plus 1 UN. Ini ada suku ke N ditambah titik-titik sampai tak hingga. Ya, sampai tak hingga ini. Contoh. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah seper 1 akar 1
min 1/2 akar 2 plus 1/3 akar 3 plus titik-titik min 1 pangkat n plus 1 ya. Ini n ya, n plus 1 seper n akar n ya. Seper n akar n tambah titik-titik, artinya sampai tak hingga sukunya ya. Nah, kalau kita jadikan dalam bentuk UN ini apa nih? Sigma dalam bentuk deret sigma n dari 1 sampai tak hingga ya. N dari 1 sampai tak hingga ya, n dari 1 sampai tak hingga. Ini min 1 pangkat n plus 1 seper n akar n ya. Ini dalam ditulis dalam bentuk sigma atau deret. Sigma itu banyak dipakai di statistik ya. Ya, di statistik banyak dipakai. Nah, deret berselingnya ada dua syarat. Pertama, ya harus pertama adalah UN-nya, UN suku positif ya. UN dari suku positif ya. Jadi kita tidak lihat min 1/1-nya, yang kita lihat itu yang belakangnya aja. Yang kita lihat itu adalah suku yang di belakangnya ini, ya. Yang belakangnya ini yaitu apa? UN-nya adalah seper n akar n. Jadi tanda plus minnya kita tidak lihat, ya. Kita anggap positif semuanya. Suku positifnya adalah seper n akar n. Anda sukunya makin lama makin besar atau makin kecil? Seper 1/1 1, seper 2/2, hmm? Itu sama dengan berapa tuh? Kalau dikali akar 2 per akar 2 berapa? Akar 2/4, seperempat akar 2. Akar 2 sini nilai 1,4142 nah. Dikali setengah lagi. Setengah kali 1,4 aja, 0,7 kan? Berarti lebih kecil dari 1 nggak? 1 itu 0,7 sekian, makin kecil, makin kecil, makin kecil, itu namanya deret apa? Ingat nggak? Kalau sukunya makin kecil, itu adalah deret konvergen atau divergen? Tahu nggak? Halo, Wah. Atau ini Anda lihat ini kan makin lama makin kecil itu disebut turun monoton ya. Syaratnya adalah turun monoton ya. Turun monoton. Syaratnya harus turun monoton, bukan naik monoton ya. Naik monoton. Turun monoton itu maksudnya kalau ini adalah apa yang disebut apa sumbu asintot ya, asintotnya, maka deretnya itu makin lama makin kecil, mendekati akhirnya mendekati nol. Ya, itu ya, turun monoton ya. Turun monoton. Yang kedua, limit dari suku positifnya, limit n menuju tak hingga dari UN ya harus nol, baru dia konvergen ya. Nah, UN-nya adalah n akar n, ya kan? Lalu kita masukkan ya, selama belum selesai limitnya tulis ya, limit m menuju tak hingga seper tak hingga akar tak hingga sama dengan limit n menuju tak hingga akar tak hingga kali tak hingga seper tak hingga, seper tak hingga berapa? Nol kan? Jadi kalau syaratnya yang perlu Anda ingat eh, apa tadi? Syaratnya turun monoton, kemudian limit UN-nya nol, maka deret ini ya, deret maksudnya deret berseling ya. Atau deret berselingnya Anda tulis segini. Oke. Deret berselingnya itu adalah sigma eh, min n dari 1. N dari 1 sampai tak hingga
dari min 1 pangkat n plus 1. Ini menjadikan plus min atau min plus dari 1/n akar n konvergen. Jadi deret yang di atas ini adalah yang ini ya. Deret yang di atas ini adalah ini. Deretnya ini adalah konvergen. Paham maksudnya? Halo? Ternyata deret ini konvergen. Ya, konvergen. Kemudian lalu dia konvergen, kita lihat kalau kita kasih harga mutlak, dia konvergen juga enggak? Kalau ya, maka disebut konvergen mutlak. Jadi dari seling itu bisa konvergen mutlak, bisa juga konvergen biasa. Ya. Jadi bisa konvergen mutlak atau konvergen bersyarat. Ya. Bisa konvergen bersyarat. Paham maksudnya? Ini baru umumnya deret berseling itu adalah konvergen. Tapi dia ada dua macam, ada konvergen mutlak. Kalau dikasih harga mutlak, dia konvergen juga disebut konvergen mutlak. Tetapi kalau dia di harga mutlak aslinya divergen, pada deretnya sendiri adalah konvergen, berselingnya konvergen. Tetapi kalau dikasih harga mutlak, sukunya positif enggak? Kalau dikasih harga mutlak kan positif semua. Kalau hasilnya divergen disebut konvergen bersyarat. Ya. Nah, kita lihat soal yang ini gimana? Lalu kita kasih harga mutlak, apa yang terjadi? Soalnya kan ini nih. Ini kan soalnya sih. Kena. Nah, kasih harga mutlak sekarang. Apa yang terjadi? Ya. Jadi sigma n dari 1 sampai tak hingga harga mutlak dari min 1 pangkat n plus 1 dari UN-nya adalah n akar n dikasih harga mutlak, apa jadinya? Harga mutlak dari positif. Kan tadi kan harga mutlak dari 1/1 ditambah harga mutlak dari min. Ingat nggak tadi sederetnya kan plus min nggak? Halo, ini nih. Ini plus, ini min, plus, ya kan? Terus gitu ya. Harga mutlak itu 1/2 akar 2 S. Ya, 2/2 ditambah harga mutlak dari 3/3 dan seterusnya. Kemudian ditambah harga mutlak dari min 1 pangkat n plus 1 dari 1/n akar n dan seterusnya. Tapi tak hingga. Sehingga hasilnya ini menjadi 1/1 akar 1. Jadi min ini hilang kan? Semua min hilang nggak? Menjadi plus. Jadi 1/2 akar 2 tambah 1/3 akar 3 dan seterusnya. Nah ini yang min 1 n per 1 ini hilang. Ini tinggal 1/n akar n dan seterusnya. Sehingga ini menjadi apa? Deret apa? Ada yang tahu? Yang bentuknya 1/n akar n. Ini adalah sigma dari apa? N akar n, n pangkat setengah ada. Kalau n akar n, artinya n dikali yang akar n pangkat setengah kan? Ini pangkat 1. Nah, kalau dikalikan n pangkat berapa? 1/2 nah. Berarti ini adalah 1/n pangkat 1/2. Deret apakah ini? Deret, sudah tahu? Deret P. Deret hiperharmonik, enak. Minggu lalu kan kita belajar deret hiperharmonik ada kan? Deret P. Deret P, jika P kecil sama dengan 1, maka deret divergen. Kalau jika P besar dari 1, maka deret konvergen. Ada kan? Deret P atau deret hiperharmonik. Nah, kita lihat P-nya berapa sini? Halo? P-nya berapa sini? Nih. P-nya adalah
satu setengah kan? P sama dengan satu setengah. Satu setengah ini besar dari satu. Menurut ketentuan, jika P besar dari satu, maka direct konvergen. Kalau kecil dari satu, divergen sama dengan satu divergen. Ada dua dia. Maka ini direct apa? Konvergen. Apa? Kalau sekarang Anda lihat nih, tapi ini sebetulnya kita mau lihat eh, kalau dikasih harga mutlak dia konvergen. Daerah sebelumnya, daerah berselingnya pasti konvergen. Kemudian daerah berselingnya konvergen, tetapi daerah harga mutlaknya ada dua macam, bisa konvergen, bisa divergen. Kalau dia daerah berselingnya konvergen, pasti konvergen ya. Dan daerah harga mutlak dari deret itu di harga mutlak akan menjadi suku positif dan akhirnya menjadi deret P hasilnya konvergen maka deret yang ya maka deret apa maka deret berseling ini atau deret berayun ini adalah konvergen mutlak ya deret berselingnya konvergen deret berseling ini dikasih harga mutlak konvergen juga mutlak itu suku positif semua kan mutlak juga maka disebut konvergen mutlak sehingga kita katakan jadi aduh lagi eh, maka deret atau series ya deret berseling min 1 / n plus 1 dari seper n AKN apa konvergen mutlak memang ada bentrok kuliahnya ada yang presentasi bahasa bahasa Inggris itu tambahan kan kan Jawa saya kan Jawa formal bukan pengganti hari ini benar nggak ini kan kuliah Jawa resmi kan kok ada presentasi Hah? Bukan resmi masuknya Jawa sebenarnya memang nah itu yang saya maksudkan Jawa sebenarnya bukan bukan itu formal dari dosennya benar tetapi itu kan melanggar ini ada kuliah Anda harusnya nggak boleh itu harusnya kalau saya tahu ada misalnya ada kuliah kuliah resminya kemudian saya masuk sebagai kuliah tambahan atau kuliah pengganti nggak boleh salah itu menyalahi peraturan itu benar nggak kalau kalau saya jawal saya langgar gitu artinya saya masuk harusnya jawal Anda ada misalnya apa belajar bahasa Inggris kemudian saya masuk gantikan di jam yang sama nggak boleh harusnya ya nah ini sebut dia adalah konvergen mutlak ya kasih warna hijau sebut ini adalah jadi deret berseling ini nih deret berseling ini adalah konvergen mutlak. Saya jelas ya. Nah, bagaimana kalau deret berselingnya konvergen, tetapi dikasih agak mutlak menjadi deret P, ternyata deretnya adalah deret divergen. Maka disebut konvergen bersyarat. Nah, contoh berikutnya. Kita lihat contoh berikutnya. Oke. Sampai sini jelas ya. Oke. Kita ambil contoh berikutnya adalah itu sigma n dari 1 sampai tak hingga dari min 1 / n plus 1 dari seper akar n. Nah, coba Anda lihat. Ini UN-nya mana nih? Kalau dicari UN positifnya ini UN-nya kan? UN-nya UN-nya adalah seper AKN. Ini yang suku positif nih. Ya enggak?
Maka yang pertama, apa syaratnya? UN sama dengan seperakn. Ini makin lama makin kecil atau makin besar? Halo, seperakn adalah UN sebenarnya ini adalah turun monoton nggak? Makin lama makin kecil disebut turun monoton. B adalah limit N menuju tak hingga dari UN, ya suku positif tadi, ya, tak hingga nih. Adalah limit dari N menuju tak hingga dari seperakn. Sama dengan limit dari N menuju tak hingga dari seperakar tak hingga. Nah, Anda tahu akar tak hingga kan? Halo? N menuju tak hingga dari akar tak hingga seper tak hingga adalah nol. Jadi ingat syaratnya tadi kalau dia turun monoton, dan limit UN-nya 0 secara A dan B gitu, maka deretnya apa? Halo? Deretnya apa? Itu syarat dari berseling atau berayun. Pertama, UN suku positifnya turun monoton, limit UN-nya 0, maka deret berseling itu adalah konvergen. Deret berselingnya ya, konvergen. Jadi ini akibatnya deret dari perselingnya itu kita salin ada lambang dari apa -1 n atau n+1 ya dari sebagai n konvergen. Maka sekarang rata-rata konvergen, tetapi belum tentu untuk yang agak positifnya. Coba ya ke sini. Nah, sekarang kita cari sigma dari 1 beta hingga harga mutlak dari -1 n+1 dari akar x seperakar n. Hasilnya apa? Sigma ini berubah menjadi, berarti lambang ini hilang nggak? Yang ini. Yang ini kalau di harga mutlak selalu menjadi plus kan? Plus semua. Sehingga terjadi apa? Seperakar n aja. Dan ini adalah sigma dari apa? Seper n pangkat setengah. Halo. Ini adalah deret yang sama tadi, deret P atau deret hiperharmonik ya, deret hiperharmonik ya. Oke, sampai sini jelas. Nah, di sini P berapa? P-nya setengah kecil dari satu, ketentuannya jika P kecil dari satu atau jika P sama dengan satu, maka deret ini adalah apa? Deretnya apa? Halo, divergen. Nah, jadi belum tentu ya, yang konvergen itu adalah deret berselingnya. Tapi kalau saya harga mutlak dia berubah menjadi deret P atau deret hiperharmonik, maka deretnya adalah divergen. Ya, halo, ini adalah divergen. Nah, kalau divergen, maka deret berseling itu jadi apa? Nah, ini. Maka deret berselingnya itu adalah dari apa? Sigma n dari 1 hingga -1 n+1 dari seperakar n konvergen apa? Bukan mutlak, karena ini bukan konvergen kan? Kalau konvergen mutlak. Jadi karena indikasi agama mutlak aslinya divergen, konvergen bersyarat, ya, bersyarat disebut konvergen bersyarat. Jelas sampai sini? Halo, ini adalah konvergen
bersyarat. Jadi deret berselingnya adalah konvergen bersyarat. Jelas sampai situ? Ya ini ilmunya semua saya berikan ya. Jadi walaupun nggak diuji pun misalnya nggak masalah. Yang penting ilmunya semua terlaksana gitu ya. Oke, kalau kesimpulannya bisa saya buat ya kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Ini saya bagi dulu ya. Kesimpulan. Ya ini. Ini deretnya deret berseling min satu pangkat n plus satu dari UN. Misalnya hasilnya ini selalu konvergen. Itu enggak? Tahu saya deh. Konvergen ya, deret konvergen nih. Deret konvergen sesingkat. Terus kalau ini saya kasih harga mutlak, halo, kasih harga mutlak min satu pangkat n plus satu dari UN, hasilnya deretnya konvergen. Nah, kalau ini konvergen, ini konvergen, maka ini disebut apa? Maka deret berselingnya konvergen, konvergen apa? Mutlak. Ya, ini disebut konvergen mutlak. Ya, ini disebut konvergen mutlak. Ya, kenapa? Karena dua-duanya konvergen ya. Disebut konvergen mutlak. Nah, satu lagi. Yang kemungkinan kedua selalu deret berselingnya selalu hasilnya adalah deret konvergen itu selalu ya. Anda lihat. Nah, tetapi kalau dikasih agama mutlak belum tentu selalu konvergen. Bisa aja dikasih agama mutlak ini hasilnya adalah deret divergen. Kalau ini adalah deret divergen, maka deret berseling itu min satu pangkat n plus satu dari UN-nya konvergen bersyarat. Bersyarat. Sudah jelas ya? Kesimpulannya itu yang kita dapat tarik. Eh, Konvergen besar ini konvergen mutlak. Kalau konvergen konvergen mutlak. Kalau konvergen divergen konvergen bersyarat. Sudah jelas? Ini yang dapat kita tarik kesimpulan. Nah, selesailah deret berseling atau dengan tanda atau alternating series atau deret berayun, ya. Namanya deret berseling, deret berayun, deret dengan ditanda, dalam bahasa Inggris alternating series. Ini question so far sangat disayangkan ya. Dosennya kurang pertimbangan. Menurut saya harusnya secara etika kan kalau jadwal Anda ada, kecuali hari ini off class ya. Kalau saya off class, dosennya berhak untuk ambil. Kan hari ini kan formal, bukan off class. Baik, kalau sudah topik yang terakhir hari ini, bukan terakhir, masih ada deret Mas Lauren nanti ya. Setelah yang untuk deret ini, pembagian-pembagian dari deret kuasa atau power series atau deret berpangkat. Baik, kalau sudah kita masuk yang terakhir yang dari deret konvergen-divergen ya, bukan terakhir kuliahnya bukan. Oke, kuliahnya sebetulnya hari ini juga. Eh, adalah deret
kuasa, deret kuasa, atau disebut juga deret berpangkat, ya, deret berpangkat. Kemudian dalam bahasa Inggris namanya power series. Kalau terjemahan mentah, power itu adalah apa? Tenaga ya. Enak. Tapi saya tidak tahu mengapa dinamakan ini saja ada alasannya ya. Dari kuasa, dari berpangkat atau power series. Jadi bahasa Inggrisnya terkenal power series. Sebetulnya dari power series ini yang bisa membuktikan nanti Anda pelajari tentang ada saya tahu transformasi Laplace. Laplace transform itu asal usul dari sini, dari power series. Ya. Nah, bentuknya ada dua, yaitu ada bentuk tunggal. Bentuk tunggalnya adalah sigma n dari 1 sampai tak hingga dari an kali x pangkat n, sorry. An dikali x pangkat n. Ini yang tunggal. Kalau yang menjemuk n dari 1 sampai tak hingga an itu yang mengandung suku n aja ya, dikali dengan z pangkat n, di mana z adalah fungsi x. Fungsi x ya. Jadi ini single x-nya ya. Ini single tunggal ya. Single itu tunggal. Ini adalah plural. Z-nya ya. Plural. Plural jamak ya. Jamak itu suku banyak jadi. Nah, contohnya apa? Sebagai contoh bentuk soalnya kita lihat ini adalah sigma dari n dari 1 sampai k hingga seper n kuadrat misalnya, seper n kuadrat kali x pangkat n, atau kadang-kadang ditulisnya ini x pangkat n per n kuadrat ya. Nah, ini bentuk yang single. Kalau contoh yang majemuk adalah seper n misalnya kali sini 2x kurang 3/5 pangkat n. Nah, ini z-nya. Dan kurung ini z ya. Ini apanya nih? Tahu? Ini adalah an-nya. an-nya. Jadi an yang single ini an-nya n kuadrat ya, n kuadrat. Kalau ini adalah seper n ya. an. Jelas ini z-nya nih. Ini z yang dalam nih. Jadi z-nya adalah 2x min 3/5 itu z-nya. Ya. Oke. Jadi ada yang single, single itu adalah yang z di sini x pangkat n, pas ini z pangkat n. Ya. Z adalah fungsi x, berarti fungsi x yang lebih, selain dari x, ya nak? Misalnya seperti ini, 2x kurang 3/5. Ini Z nih. Kali ini X saja kan. Oke, jelas sampai sini? Nah, kalau sudah, kita lihat eh, persyaratannya. Apa yang kita cari dulu adalah jari-jari konvergensi. Ya. Jari-jari nggak mungkin negatif ya, selalu positif ya. Jadi jari-jari
radius sih. Konvergensi, dia kata konvergen. Konvergensi ini bukan konvergen aja, termasuk konvergen dan divergen. Itu disebut konvergensi. Ya, walaupun ada kata konvergen ya. Jadi konvergensi, lambangnya ada yang pakai rho. Rho ini kalau fisika apa? Disebut massa jenis, ya enggak? Massa jenis, kayak toge ya. Kadang-kadang ada yang pakai R kecil sama tuh jari adalah limit karena jari-jari itu tidak mungkin negatif maka saya kasih harga mutlak ya. Nah mungkin negatif. Ingat jari-jari nggak mungkin negatif. Jadi ini dikasih harga mutlak AN per AN plus 1 subscript ya. Terbalik dengan tes rasio. Tes rasio UN plus 1 per UN itu enggak. Lalu tes rasio limit N juta hingga UN plus 1 per UN. Kalau ini AN per AN plus 1 ya. AN plus 1. Ini AN plus 1 ya. Kemudian ada syarat. Syarat ya. Ini yang tunggal kan ya. Syarat dari deret. Syarat dari deret konvergen. Dan sikat konver ya. Syarat dari deret konvergen adalah harga mutlak X kecil dari rho. Ya. Syarat dari konvergen harga mutlak X kecil dari rho. Artinya X terletak antara apa nih? Negatif rho, positif rho. Ya nah? Kalau harga mutlak X-nya kecil dari 5, berarti X antara negatif 5 dan plus 5. Ya. Ini yang perlu diingat ya. Nah, ini kalau yang ini ya. Nah, contohnya misalnya kalau yang ini yang apa? Yang tunggal. Kalau yang majemuknya gimana? Kalau ini yang single ya. Ini contoh yang single. Gimana yang plural? Yang pluralnya bukan harga mutlak Z tapi harga mutlak bukan harga mutlak X tapi harga mutlak ya syarat deret konvergen ya adalah harga mutlak Z kecil dari rho. Jadi Z terletak antara negatif rho positif rho. Nah, seperti tadi itu Z-nya berapa tadi? Kita ambil Z-nya ini nih. 2X ya. Kita ambil Z-nya adalah 2X min 3 per 5 tadi ya. Itu enggak? 2X min 3 per 5, rho-nya misalnya 1 ya. Ini contoh ya, misalkan. Misalkan. Maka Z-nya itu adalah 2X min 3 per 5 antara negatif 1 positif 1 enggak? Kalau supaya hilang pecahnya 5 ini dikali 5 boleh kan? Dikali yang positif jadi ini min 5. Ini hilang 5-nya 2X min 3 kecil dari plus 5. Gitu. Halo. Kemudian supaya min 3-nya hilang diapakan? Kalau ditambah 3 kan? Sekali tambah 3 semua tambah 3 adil kan? Berarti si 2X min 3 tambah 3 di sini min 5 tambah 3 ini 5 tambah 3. Adil kan? Semua tambah 3 Anda lihat. Ya, semuanya tambah 3 ya. Supaya adil ya. Kebagian tambah 3 ini jadi min 2, min 3-nya coret tinggal 2X, ini tinggal 8. Supaya 2X menjadi X, ini dibagi 2 atau kali setengah, sama enggak? Dibagi 2 ini min 1, ini tinggal X, ini bagi 2 4. Jadi jadinya
X antara min 1 dan 4. Sudah jelas? Ini contohnya yang menjemuk. Kalau yang plural seperti ini, ya, power series, ya. Nah, kalau ini konvergen, divergennya gimana? Sebetulnya divergen sini. Syarat divergen ini sebelah aja. Syarat divergennya agak mutlak X besar dari rho. Kalau besar dari rho, maka X kecil dari min rho atau X besar dari rho. Ya kan? Ini ketidaksamaan yang Anda pelajari dulu di SMA. Pertidaksamaan. Ada kan? Lupa. Di Aljabar ya, ilmu Aljabar. Tahu nggak ini? Mengapa kalau agama mulai kecil rho, X antara min rho dan plus rho? Paham nggak? Halo, jelas nggak? Dari mana? Jadi selesaikan agama mutlak itu menghilangkan gimana? Coba kita buktikan ya. Juga nih. Jadi kalau harga mutlak X kecil dari rho, supaya harga mutlak hilang dipangkat dua kan. Menjadi pangkat dua, ini rho kuadratnya. Nah, dua-dua dipangkat dua. Kalau harga mutlak dipangkat dua, hilang harga mutlaknya. Itu kan? Nah, dipangkat dua kan, dipindahkan X kuadrat kurang rho kuadrat kecil dari nol. Kemudian ini difaktorkan. Difaktorkan satu tambah satu kurang. Enak. Pakai garis bilangan. Garis bilangan. Ini kalau sama dengan nol berapa? Min rho. Kalau ini sama dengan plus rho. Ingat, walaupun kebalik letaknya tetap yang kecil sebelah kiri ya. Kemudian plus X-nya plus, di depan X plus, ini plus, plus kali plus, plus, min, plus. Kemudian tandanya apa? Nah, lihat tanda ini, kecilin nol itu negatif, nah. Nah, negatifnya mana? Negatif adalah yang daerah tengah, ya nak? Ini yang daerah negatif. Nah, artinya apa? Ini artinya X-nya terletak antara X-nya terletak antara min rho dan plus rho. Itu jawabannya. Mengapa kalau tadi apa agak mudah kecil rho jawabannya ini. Halo, paham sekarang? Itu datang dari situ asal usulnya. Kan tadi saya jawab pendek aja kan ini. Kalau agak mutlak kecil rho, X terletak antara min dan rho. Mengapa? Why? Yang jawab ini yang jawabnya. Mengapanya? Jelas? Nah, kalau di bagian gimana? Itu yang tunggal dulu ya. Kalau di bagian itu yang tunggal, untuk syarat deret divergen apa? Harga mutlak X besar dari rho. Nah, ini pasti hasilnya X kecil dari min rho atau X besar dari plus rho. Ini jawabannya itu. Jadi kalau dia besar dari rho, jawabannya ini. Nah, ini juga tanya, datang dari mana? Sama jalannya ya. Apa buktinya nih? Ini datang dari mana nih buktinya? Ya, ini kan bukti tadi ya. Buktinya agak mutlak X besar dari rho sama cara dipangkat dua kan. Supaya harga mutlaknya hilang, tanda harga mutlak hilang dipangkat dua kan. Jadi S kuadrat besar dari rho kuadrat. Pindahkan S kuadrat kurang rho kuadrat besar dari nol. Faktorkan satu tambah, nya nggak selisih dua kuadrat, satu tambah satu kurang. Betul nggak? Kemudian ini pakai garis bilangan. Ini sama dengan nol, min rho, ini sama dengan nol, plus rho. Kemudian di depan X-nya plus kali plus, plus, min, plus. Nah, tandanya apa? Kalau tandanya apa? Positif. Ya, besarin nol positif, artinya yang menyeret adalah daerah
yang memenuhi syarat adalah daerah positif. Kalau positifnya kita kasih stabilo kuning. Ini daerah positif. Artinya apa itu? Artinya ini sebelah kiri dari min rho, artinya X kecil dari min rho. Sebelah kanan dari rho, X besar dari rho. Tengah-tengahnya atau. Sehingga jawabannya ini. Sudah jelas? Sama nak mana? Mana lihat? Ya, dari situ asal usulnya. Ya, ini ketidaksamaan yang Anda pelajari harga mutlak ya. Ketidaksamaan harga mutlak. Ya. Sebenarnya eh, bisa juga caranya gimana? Halo, saya nggak mau pakai untuk yang panjang gini. Saya mau cepat aja, singkat gimana? Kalau tahu konvergennya ini X antara min rho dan plus rho, kita pakai ini ya. Jadi syarat apa tadi? Syarat deret divergen. Tuh. Pakai garis bilangan aja. Dan ini min rho plus rho. Anda tahu tadi X antara ya X antara min rho dan plus rho ini apa? Halo? Apa tadi? Ini saudara. X antara min rho dan plus rho adalah konvergen ya nak? Adalah konvergen. Maka di luarnya apa? Di luar ini. Di luar ini adalah divergen. Betul enggak? Halo? Kalau yang tengah ini adalah konvergen, di luarnya nih, di luarnya divergen. Nah, divergennya ini pakai gambar ya. Oke, tinggal jawab sini apa? Di luarnya ini divergen ini. Divergennya apa? Berapa divergennya sini? Di sebelah kiri dari min rho, X kecil dari min rho. Sebelah kanan dari plus rho, X besar dari rho. Sini kata atau. Sama enggak jawabannya? Halo, sama enggak? Sama yang sebelahnya. Sama enggak? Bisa pakai gambar. Nggak perlu, apalagi yang menjemuk yang plural tadi. Kalau kita tahu seperti ini, contohnya tadi, mana tadi sebelumnya. Ini, terletak antara apa? 1 dan 4, maka di bagiannya apa? Ini juga kan. Kalau ini 1 dan 4, kita tinggal tarik garis saja di sini. Ya, ini. Yang ini lanjutnya kalau deretnya divergen, apa? Deret divergen, maka pakai garis bilangan ini antara -1 dan 4. Nah, tulis sini apa? Antara ini adalah gitu kan? Antaranya adalah konvergen, ya kan? Konvergennya antara -1 dan 4 nih. Kalau -1 dan 4 konvergennya. Di bagiannya ini di bagiannya di luar ini. Jadi di bagiannya mungkin kita kasih tabel kuning hijau atau ini di bagiannya. Jadi di bagiannya ini artinya apa sini? Di bagiannya. Jadi kita nak hitung pakai itu ya panjang loh. Kalau pakai agama pelajar besar Rho, mabuk hitungnya. Jadi sini tidak X apa? Tinggal jawab X sebelah kiri dari -1, X kecil dari -1. Sebelah kanan dari 4, X besar dari 4. Sini kata atau. Inilah eh, hasilnya. Kalau dereknya divergen, maka apa? Divergen, maka ini jawaban. Sudah jelas? Halo. Ini yang deret kuasa atau power series yang untuk majemuk nggak perlu dipakai harga mutlak Z besar dari rho, maka belum hitungnya. Betul nggak? Kita pakai garis bilangan aja. Ya, sudah jelas? Nah, kita pakai coba contoh.
Contohnya contoh tunggal dan majemuk ya. Single dan majemuk ya. Singular atau apa single dan plural. Ada pertanyaan di sini? Nah, kita lihat contohnya. Contoh. Ini contoh yang single dulu ya. Eh, Diketahui sigma n dari 1 sampai tak hingga dari x pangkat n per n kuadrat. Ini tanya, tentukan ya, tentukan jari-jari konvergensi. Jari-jari konvergensi ya. Pertama jari konvergensi. Nah, tanya untuk x yang mana, untuk f yang mana deret konvergen, untuk x mana deret konvergen, dan untuk x yang mana deret divergen. Nah, ini tanya dua-duaan. Kapan dia konvergen atau untuk x yang mana deret konvergen dan untuk x yang mana deret divergen. Pertanyaannya gitu. Nah, langkah pertama apa? Halo. Deret ini kita pecah menjadi apa? Sigma n dari 1 sampai tak hingga ini x pangkat n per n kuadrat bisa terpecah menjadi apa? Halo, sigma n dari 1 sampai tak hingga sub an ini sub n kuadrat kali x pangkat n yang tunggal. Mana an-nya? Halo, inilah an-nya. an-nya adalah seper n kuadrat. Betul nggak? Ini adalah an-nya seper n pangkat 2. Maka cari an+1. Berapa? Yang bersatu adalah seper n+1 pangkat 2. Betul nggak? Pangkat 2-nya pakai segitiga Pascal kan? n+1 pangkat 2 berapa? Kuadrat pertama n kuadrat 2 kali sekutu pertama kali sekutu kedua 2 kali n kali 1 adalah 2n tambah kuadrat sekutu kedua 1. Enak. Sehingga jari-jari konvergensi berapa? Oke, jari konvergensi adalah rho sama dengan limit n menuju tak hingga an per an+1. Jadi limit n menuju tak hingga dari an-nya adalah seper n kuadrat dibagi an+1 adalah seper n kuadrat tambah 2n+1. Sama dengan apa? Limit n menuju tak hingga seper n kuadrat. Nah, kalau dibagi, ingat enggak? Menjadi kali, sehingga enggak? Pembaginya dibalik itu enggak? Ya, pelajaran di SD dasarnya kan? Pembagian dikali, dibalik. Jadi n kuadrat, sama ini fungsi ya, bukan angka. Dibalik n kuadrat tambah 2n+1 per 1. Sehingga hasilnya apa? Limit dari n menuju tak hingga hingga
Ini menjadi n kuadrat ditambah 2n plus 1 per n kuadrat. Tanya, n pangkat berapa tertinggi? Jalan tol aja pakai ya. Boleh. Yaitu apa? N pangkat berapa tertinggi? N kuadrat. Berapa koefisien pada pembilang? Halo? Dan penyebut. Berapa? 1/1. Hasilnya apa? 1. Ya nak. Berarti dia cari konvergensinya adalah 1. Ya nak. Halo? Satu. Kan di depan n korak kan 1 nih. 1n korak bagi 1n korak. Jadi koefisiennya. Ini jalan cepatnya gitu ya. 1/1, 1 ya. Nah, dapat jari-jarinya. Kalau dapat jari-jarinya, baru apa syarat konvergen? Seperti tadi ikuti cara yang tadi ya. Coba sini jelas nggak? Halo? Ini bagian dari konvergen bagian yang terakhir, tapi setelah itu kita pelajari tentang deret Taylor singgung sebentar dan deret apa? Metz-Lawrence series. Ya. Sudah? Kalau sudah, nah, sekarang syarat dari apa? Syarat deret konvergen apa? Konvergen. Kita bagi dua ya. Sini syarat deret divergen. Sini agam mutlak kecil dari rho. Kalau sini setelah agam mutlak besar dari rho. Nanti sini agam mutlak kecil rho-nya berapa tadi? Ya, jadi konvergensi 1 ini ya. Rho-nya 1. Langsung sudah belajar kan dari X data antara apa? Negatif rho plus rho. Enak. -1 min plus 1. Langsung dapat. Ya kan? Ini adalah konvergen. Nah, divergennya apa? Nggak usah pakai ini ya. Nggak usah pakai agam atau X besar dari 1. Tetapi kita gunakan garis bilangan lebih cepat. Gitu. Garis bilangan. Nah, berapa? Angkanya? Halo. Angkanya apa? Sini antara min 1 dan 1 ini adalah konvergen. Maka di luar ini adalah apa? Divergen. Enak. Ini konvergen, ini divergen. Yang divergennya kita kasih stabilo kuning. Ini divergen, ini divergen. Jadi kita pakai garis bilangan ya cepat ya. Langsung dapat sini di sebelah kiri. Ya, ini. Sebelah kiri dari -1. Apa? Sebelah kiri dari -1, X kecil dari -1. Sebelah kanan dari 1, X besar dari 1. Tengah-tengah atau. Jadi jawabannya ada konvergen, ada di divergen. Nah, yang belum itu apa? Di titik -1 itu masuk konvergen kah atau divergen kah? Plus 1 juga masuk konvergen atau divergen. Nah, itu yang harus kita selidiki. Dan itu pasti ketemuan dari kalau dari P, deret apa? Berseling atau berayun. Nah, itu mengapa kita belajar dari berseling atau berayun. Deret P itu dipakai di sini. Memeriksa di X sampai -1 itu masuk manakah? Apakah dia masuk di konvergen atau divergen? Itu kita periksa. Ya. Sampai sini jelas? Ya, ini perlu tahu. Ini sebetulnya secara konvergen, konvergennya ini konvergen, tapi yang sama dengan -1 dan satunya mana? Ya, kita coba. Kita ambil dulu. X sama apa? X sama dengan 1.
X sama dengan 1. Sorry, min 1 dulu ya. X sama dengan min 1, kita masukkan ke dalam deretnya. Deretnya tadi apa? Sigma 1 sampai tak hingga apa tadi? X pangkat N per N kuadrat ya. Lalu kita masukkan, halo, X pangkat N, sorry, X-nya ganti. X-nya min 1 pangkat N per N kuadrat. Ini sama nggak tulis ini? Sigma min 1 pangkat N kali 1/N kuadrat. Sama nggak? Halo? Sama nggak saya tanya? Min 1 pangkat N. Nah ini berarti min 1 pertama. 1 min 1 menjadi min plus nih. Ini adalah deret berseling atau berayun ya. Deret berseling. Atau Anda mau tulis deret berayun. Berseling, berayun, berganti tanda atau alternating series. Syaratnya ada dua. Apa tadi? Pertama, UN, suku positifnya. Suku positifnya itu yang mana? Halo? Yang enggak ada tanda min plus atau plus minnya itu. Ini suku positifnya, UN. UN-nya adalah 1/N kuadrat. Berapa? 1/N kuadrat. Ini sukunya makin lama makin kecil atau makin besar? 1/1 kuadrat, 1. 1/2 kuadrat, 1/4. 1/3 kuadrat, 1/9. Makin lama makin kecil itu adalah turun monoton. Yang ke B, limit N menuju tak hingga dari UN-nya berapa? Limit N menuju tak hingga dari 1/N kuadrat, suku positif ya. Itu apa? Limit dari N menuju tak hingga dari 1/, tak hingga kuadrat berapa? Kasih 0 kan? 1 tak hingga 0. Jadi Anda lihat syaratnya apa? Turun monoton, suku positifnya, limit UN-nya 0, maka deret ini apa? Untuk X sama dengan satunya apa? Termasuk konvergen. Ya enggak? Syaratnya kan ini adalah dari kedua saya ini deret konvergen. Berarti min 1 masuk di konvergen sama dengan nanti. Paham? Nanti yang sama dengan 1 hasilnya nanti deret P. Deret P kita lihat juga dia konvergen atau divergen. Ya. Sudah selesai di sini? Halo? Sudah? Belum? Kalau sudah, kita teruskan. Untuk X sama dengan 1 sekarang. X sama dengan 1. Kita masukkan ke dalam deretnya, deret Paul seriesnya atau deret kuasanya. Yaitu X pangkat N per N kuadrat. Sama dengan apa? Sigma 1 pangkat N per N kuadrat. Sama dengan sigma dari 1 sampai N dari 1 sampai tak hingga 1 pangkat N 1 per N kuadrat. Ini dari apa nih? Taruh deret P atau deret hiperharmonik. Berapa P-nya sini? Halo, P-nya berapa sini? Kan X per N pangkat P. P-nya berapa? P-nya 2 ya. Ini P-nya sama dengan 2. 2 itu bagaimana antara 1 lebih besar. Ketentuannya kalau lebih besar deret konvergen. Oh, ini berarti dua-dua konvergen nih. Ya nak? Jadi untuk eh, X sama dengan 1, deretnya konvergen. Pakai deret P sini ya. Oke, baru Anda jawab. Jadi apa?
Ya, baru jawab. Apa? Masih safe ya, tuh. Nah, ini baru. Eh, jadi, nah, deret konvergen. Jadi ternyata apa? X antara apa? Negatif satu positif satu ya. Itu enggak, Ter? Antara min satu dan satu, betul. Kemudian deret divergen. Divergen tadi apa? Dari cari sini. Jalannya ada dua. Mau pakai apa? Garis bilangan gini. X antara min satu atau plus satu, ya kan? Apa? X kecil dari min satu atau itu pakai V boleh ya. Di mati diskrit ya kan? Besar dari satu. Nah, sekarang tanya, min satu masuk mana? Halo, min satu masuk mana? Min satu masuk konvergen. Nah, berarti sama dengannya ditulis di daerah konvergen ya. Di sini. Min satu masuk konvergen sama dengan di konvergen ya. Ini daerah konvergen sama dengan. Tanya lagi, satu masuk apa? Konvergen juga. Nah, ini dua-duanya konvergen. Ada kalanya ini min satu ini masuk konvergen, tapi yang di, satunya masuk divergen sama dengan di sini. Jelas ya? Di terbagi. Kalau ini dua-dua diborong nih. Min satu konvergen, satu konvergen. Inilah jawab akhirnya. Jelas ya? Ya, akhirnya itu adalah ini. Jelas sampai sekarang? Ya, saya sebut. Ada pertanyaan Mas ini? Selesailah dari konvergen divergen. Sebentar lagi, ya, kalau ada waktu sebentar lagi kita masuk ke deret Maclaurin. Ya, itu bahan terakhir. Sebenarnya kalau waktu lebih saya bisa ajarkan deret binomial satu lagi. Disingkat jalannya khususnya untuk yang deret Maclaurin itu nanti ada suku tidak nol, nol, tidak nol, nol, tidak nol. Nolnya ini menghilangkan sukunya. Ya, baik. Kalau sudah kita bisa absen juga ya. Ini di Dinas lagi perlombaan apa basket apa segala macam ya. Ada ada ini kompetisi. Oke. Baik, kita coba absen dulu. Sis. Oh, salah. Ini sense. Ini. Sudah season 25 ya. Nah, 26 nanti. Kita independen. Ini banyak kosongnya. Karena ikut itu presentasi bahasa Inggris ya. Apa? Itu lomba atau apa? Bukan. Mata kuliah apa? Hah? Oh, bahasa Inggris. Oke. Ya, absen dulu ya kehadirannya. Arya Satya Wijaya ada. Ada. Aryan Kaisan Afia. Ada. Irvian Varianto Tapadan. Jeffrey C. Nadi. Ada. Jonathan Aveda Gunawan. Ada juga. Jovan Arelo. Jovan Alex. Jovan Aurelio. Ada. Louis Alexander.
Ada juga. Muhammad Abad Maulana Saifullah, Muhammad Taufik Gabriel itu ada. Rakazan Ahmad Wastanto, kenapa lupa? Oh, ini bisa ada. Renalda, ini ceweknya enggak ada. Renalda Audrey Audrey Setiawan, mana? Ulima Zaina Fauzi, Wira Mahadika, ini memang enggak ada kan? Oke. Semua ya. Yang lainnya hadir. Topiknya hari ini ya kan masuk dengan series selesai, tinggal detailer ya, detailer dan Miss Laurin ya. Oke, kita masuk selanjutnya adalah detailer dasarnya. Detailer itu Anda belajar di fisika ketemu nggak? Belum ya. Mungkin satu saat masuk dengan Gareth Taylor. Detailer ini A-nya tidak boleh sama dengan nol. Kalau nol itu Gareth Laurin namanya. Yaitu fungsi X sama dengan fungsi A ditambah fungsi aksen A per 1 faktorial X kurang A kurung pangkat 1. Dari sana sih rumus ini saya pernah buktikan waktu cerita tentang dalil apa? Dalil L Hospital. Kenapa? Ada kan pakai pesamaan singgung melalui pesamaan dari singgung melalui satu titik X1, Y1. Ada. Di mana X1-nya A. Masih kan, Pak? Waktu kita bicara tentang dalil El Hospital, saya menggunakan sampai sini kan. Kemudian, jadi sebetulnya kalau itu dari situ asal usul rumusnya, ya. Saya tidak terangkan lagi. Kemudian diekspansi, diperluas ya, diekspansi atau diperluas. Yang satu ini sama bentuknya, turunan kedua, dapat aksen per 2 faktorial X min A pangkat 2 serba 3 turunan ketiga fungsi A per 3 faktorial X min A pangkat 3 pangkat 4. Mesti gimana? 4 Romawi nggak mungkin ya. Jadi kita pakai 4-nya dikurung. Jadi fungsi turunan keempat itu mestinya bukan ya. Turunan keempat dari fungsi A per 4 faktorial X min A pangkat 4 turunan kelima juga sama. Kurung fungsi A per 5 faktorial X min A pangkat 5 dan seterusnya. Inilah deret Taylor. Ingat yang dulu yang kita pernah saya buktikan itu adalah yang bagian depannya yang sampai turunan pertamanya ya. Ini. Ada kan? Fx sama Gx enak. Ini. Itu persamaan garis singgung yang berada satu titik X1 Y1 di mana X1-nya A. Ya. Kemudian yang sering dipakai Taylor ini kebanyakan di fisika ketemu ya, di fisika teknik mungkin ya. Eh, yang sering kita pakai adalah deret Max-Laurin. Deret Max-Laurin. Tapi deret Max-Laurin ini terjadi satu sukunya tidak nol, berikutnya nol. Tidak nol lagi, tambah nol. Tidak nol lagi, tambah nol. Begitu, selang-seling. Jadi pada suku nolnya itu menghilangkan suku. Ya. Nah, ini
Di sini syaratnya justru A-nya sama dengan 0. Ya. Sini A-nya. Kalau A tidak 0 itu Derek Taylor, sedangkan sama dengan 0 Derek Metz-Lowrin. Jadi Metz-Lowrin mengambil dari Derek Taylor. Semua A pada Derek Taylor diganti 0. Jadi fungsi X sama dengan fungsi 0. Jadi A-nya ganti 0. Fungsi aksen A di fungsi aksen 0 per 1 faktorial. X kurang 0, X enak. Pangkat 1 ditambah turunan kedua fungsi 0 per 2 faktorial. X kurang 0 kurung kuadrat, berarti X kuadrat. Ditambah turunan ketiga fungsi 0 per 3 faktorial. X kurang 0 kurung pangkat 3. Enak. Turunan keempat fungsi 0 per 4 faktorial. X kurang 0 kurung pangkat 4. Ya, X kurang 4. Turunan kelima fungsi 0 per 5 faktorial. X kurang 0 kurung pangkat 5. Dan seterusnya. Ya, itu Derek Metz-Lowrin. Nah, dari Metz-Lowrin ini untuk sin cos tangen, sin cos ya, itu bisa didiferensialkan. Dari Derek itu bisa didiferensialkan, dari Derek itu bisa diintegralkan. Anda pernah tahu mengapa sin 30 itu setengah? Pernah lihat tidak data logaritma? Data logaritma untuk trigonometri sin cos tangen. Datang dari mana? Dari Derek ini. Tapi sudutnya bukan derajat, harus dalam radian. Jadi seperti 30 derajat berapa radian? 30 derajat plus 180 derajat kali pi radian. Enak. Ya, pi radian itu kan lingkaran 2 pi radian 160, jadi pi adalah 180. Hasilnya pi per 6. Nah, pi per 6 radian. Dan radian dicari, jumlah pi adalah 227 atau 3,14 sekian. Kalau dimasukkan sin 30 derajat itu atau sin pi per 6 itu adalah 0,499999 dari dibulat 0,5 maka setengah. Ya. Jelas sampai sini? Ya, itu Anda tahu nanti fungsi dari Descartes itu untuk mendapatkan tabel pada data logaritma untuk trigonometri sin, cos, dan tangen. Nah, tangen sulit kita pakai ini, nanti ada tidak termasuk bahan ini adalah dari binomial. Ya, dari binomial itu suku nolnya ada jelas nol. Padahal dari binomial itu berasal dari Metz-Lowrin, diturunkan dari Metz-Lowrin tadi. Ya. Baik, di sini kita coba sekarang. Kalau fungsi x-nya ini soal ya. Pertama, uraikan, ya, uraikan fungsi x sama dengan sin x minimal, minimal 3 suku tak nol. 3 suku tak nol. Tidak nol ya. Uraikannya. Oke, kita mulai ya. Fungsi x sama fungsi x sama dengan sin x. Coba. Fungsi 0 berapa? Sin 0. Sin 0 berapa? 0. Ini yang menyebabkan suku 0 nanti. Turunan pertamanya, turunan sin apa? Cos. Maka turunan pertama dari fungsi 0 adalah cos 0. Ya enggak? Kan hasilnya cos x. Cos 0 adalah 1. Nah, ini baru 1 nih. Minimal 3 nyata kan. Nah, turunan kedua, turunan cos min sin. Maka turunan kedua fungsi 0 adalah, perhatikan ini nilai ujian Anda, materinya diuji ya, Metz-Lowrin. Jadi harus
Di sini apa? Min sin 0. Berapa? 0 juga. Jadi satu sukunya 0, tidak 0. Tidak. Nah, begitu terus ya. Turunan ketiga. Berapa? Min dari turunan sin adalah cos X. Jadi kalau min sin ya min cos. Maka turunan ketiga fungsi 0 adalah min cos 0. Berapa? Min 1. Enak? 2. Turunan keempat fungsi X adalah min dari turunan cos min sin. Sehingga hasilnya plus sin. Enak? Min kali min. Maka turunan keempat dari fungsi 0 adalah sin 0 adalah 0. Turunan kelima dari fungsi X adalah turunan sin cos. Berulang lagi dari sin cos. Ini periodik ya. Berulang terus ya kan. Sudah sin cos berulang sama. Jadi cukup kita berhenti sampai 3 cukup dan 0. Jadi turunan kelima fungsi 0 adalah cos 0 adalah 1. Sudah 3 ya. Nah, baru jawab sini Deret Meslaurin apa di bawah belakangnya ya. Deret Meslaurin adalah fungsi X sama dengan fungsi 0 ditambah serba 1 fungsi aksen 0 per 1 faktorial pangkat 1 serba 2 turunan kedua fungsi 0 per 2 faktorial X kuadrat serba 3 turunan ketiga fungsi 0 per 3 faktorial X pangkat 3 serba 4 turunan keempat fungsi 0 per 4 faktorial X pangkat 4 serba 5 turunan kelima fungsi 0 per 5 faktorial X pangkat 5 dan seterusnya. Perhatikan ini ya. Meslaurin series. Dari Meslaurin series. Ya. Nah ganti nih. Fungsi X itu adalah sin X. Sin X adalah apa? Fungsi 0-nya berapa tadi? Fungsi 0, 0. Terus 0 ditambah. Fungsi aksen 0 berapa? 1. Tulis ini. 1 per 1 faktorial pangkat 1. Turunan kedua sampling 0. Keduanya 0. Jadi 0 per 2 faktorial X kuadrat. Turunan ketiganya 0 min 1. Min 1 per 3 faktorial X pangkat 3. Turunan keempatnya si 0 ya. 0 per 4 faktorial X pangkat 4. Turunan kelimanya turunan kelimanya min 1 ya. 1 per 5 faktorial X pangkat 5 dan seterusnya. Ya nak? Sehingga sin X sama dengan yang 0 yang semua ya. Halo. Yang 0-nya ini hilang nih. 0, 0, 0. Ya nak? Hilang. Jadi tinggallah yang tidak 0. Yang tidak 0 berarti itu yang 3 suku tak 0 tuh. Ini kita kalikan nih. 1 kali X per 1 faktorial hilang min X pangkat 3 per 3 faktorial plus X pangkat 5 per 5 faktorial plus min harusnya min ya, kita kan nggak tahu tadi, mungkin plus ya enggak ya kan, harusnya min titik betul enggak kita, ini yang maksudnya 3 suku tidak 0 itu ini 3 suku tidak 0 betul, 3 suku kan. Nah, dari deret ini kena peraturan, kita bisa ekspansi, diperluaskan. Berapa? Maka sin X berapa? Sama dengan X per 1 faktorial, ganjil semua. Lihat, nggak ada genapnya 0 semua. Min X pangkat 3 per 3 faktorial, plus X pangkat 5 per 5 faktorial, min ganjil 1, 3, 5, 7. X pangkat 7 per 7 faktorial plus lanjut lagi 9 per 9 faktorial min X pangkat 11 ya nak 1, 3, 5, 7, 9, 11 ya nak per 11 faktorial plus dan seterusnya. Terbang. Tadi itu kan kita cari yang dia minta 3 suku tak 0 ya nak 3 suku tak 0 itu yang ini
Jika suku tambah begini kan. Ini adalah ekspansinya. Jelas. Diperluas. Diperluas. Sampai sini jelas. Nah, untuk yang contoh berikutnya cos, nanti kita cari. Kemudian ternyata sin ini kalau kita diferensialkan jadi cos. Sama hasilnya dengan kalau kita cari kalau fungsi x adalah cos x pakai direct math. Baik, kita coba.